Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan dan juga taufiknya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan kitab Syarhu Khulasati Ta'dhimil Ilmi. Sebuah kitab yang meringkas atau mencakup beberapa prinsip dasar bagi kita untuk bisa mengagungkan ilmu. Dan apabila seseorang dapat mengagungkan ilmu dengan maksimal, insya Allah ilmu yang dia dapatkan akan maksimal pula. Pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan prinsip yang ke-18. Al-Ma'kidu Ats-Tsamina Asyara. Prinsip yang ke-18. At-tahaffudhu fi mas'alatil 'alim. Tahaffudz menjaga. Ya, dari tahaffadha ya tahaffadz. Tahaffudz menjaga. Kita bisa artikan juga dengan berhati-hati. Dalam hal apa? Fi mas'alatil 'alim, dalam bertanya kepada orang yang berilmu. Jadi tidak boleh serampangan kita bertanya kepada ahlul ilmi dengan cara-cara yang tidak benar. Karena di antara bentuk mengagungkan ilmu adalah kita berhati-hati ketika bertanya kepada ahlul ilmi. Lalu kenapa kita harus bertanya kepada ahlul ilmi? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada ahlul ilmi tentang perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah oleh kalian kepada ahlu zikir, yaitu ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahui. Setiap perkara-perkara, khususnya perkara agama yang belum kita ketahui, yang apabila kita mengetahui perkara tersebut akan membantu kita, ta'abbud kita kepada Allah, maka itu sangat wajib ditanyakan kepada ahlul ilmi. Jangan kita menganggap perkara tersebut bisa kita pelajari dari orang-orang yang tidak berilmu, karena akan salah. Kita pelajari dari orang-orang yang ahlul bid'ah, karena pasti ibadahnya salah. Lalu dari siapa kita bertanya? Kepada ahlul ilmi. Insyaallah di sini akan dibahas tentang empat kaidah ya, bukan empat kaidah tuh, empat adab, ya, empat adab dalam bertanya kepada ahlul ilmi. Ya, langsung kepada syarahnya saja ya. Qala syarih wafaqahu Allah.
pensarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan, "Dzakaral musannifu wa faqahu Allah ma'qidan akharan min ma'aqid ta'dhimil ilmi." Musannif yaitu beliau sendiri Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang ma'qid yang lain, ma'qid berikutnya di antara prinsip-prinsip pengagungan ilmu, yaitu at-tahaffudzu fi mas'alatil 'alim, berhati-hati dalam bertanya kepada ahlul ilmi, yaitu talabus siyanati wa hifdzun nafsi fiha. Kita mengatur diri kita dan juga menjaga diri kita dalam bertanya kepada ahlul ilmi. Wal hamilu 'ala dzalika at-tahaffudzu, dan yang terkandung di dalam hal tersebut, ya, di dalam hati-hati dalam bertanya kepada ahlul ilmi adalah wal firaru min masailis syaddi, yaitu berpaling atau lari, ya, dari permasalahan-permasalahan yang mengandung syadbi. Apa itu syadbi? Di sini disebutkan wasyadbu, dan yang dimaksud dengan syadbu tahyizu syarri wa tahrikihi, yang bisa menimbulkan keburukan dan juga pergerakannya, maksudnya pergerakan dalam keburukan. Jangan kita mempertanyakan pertanyaan yang hal tersebut bisa menimbulkan keburukan. Contohnya provokasi, ya, memprovokasi orang untuk berbuat buruk, atau juga memprovokasi orang untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang itu akan berdampak kepada keburukan dan kerugian. Ini yang harus kita jaga. Jangan pernah kita bertanya kepada ahlul ilmi tentang perkara-perkara tersebut yang bisa memprovokasi kepada keburukan. Jangan pernah. Fal abdu yatahaffadhu fi su'alihi la'alla yudabiru ila su'alin yatawalladu minhu syarrun. Maka seseorang itu hendaknya menjaga dalam pertanyaannya atau ketika dia bertanya, agar jangan sampai tergesa-gesa untuk mempertanyakan sesuatu yang bisa melahirkan keburukan dari pertanyaannya tersebut. Jangan sampai ketika kita bertanya, malah orang yang mendengarkan jawaban dari ahlul ilmi misalkan, ternyata malah memikirkan perkara yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga menimbulkan keburukan dari pertanyaan tersebut. Tsumma dzakara anna tahaffudha fi mas'alatil 'alim yakunu bi a'mali arba'ati usul. Kemudian muallif menyebutkan bahwasanya penjagaan atau hati-hati dalam bertanya kepada ahlul ilmi itu akan terwujud dengan mengamalkan 4 kaidah, 4 adab. Apa saja 4 hal yang dimaksud? Awwaluha al-fikru fi su'alihi limadza yus'al. Yang pertama, berpikir terlebih dahulu, memikirkan terlebih dahulu tentang pertanyaannya tersebut. Kenapa aku mempertanyakan pertanyaan tersebut? Pikirkan, ya, jangan langsung dilontarkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Fahuwa yanzuru fi su'alihi alladhi yasuquhu, yaitu memikirkan atau dia memperhatikan terhadap pertanyaannya, yang apakah pertanyaan tersebut itu akan bisa menggiring opini kepada perkara-perkara yang lain yang buruk, ya. Ketika ditanyakan, itu akan membuat orang lain memiliki pandangan yang salah, ya, ketika dia pertanyakan hal tersebut. Li ayyi syai'in yus'al, juga terhadap sesuatu yang ditanyakan tersebut. Kemudian muallif menyampaikan fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquhu wa ta'allum, dan hendaklah seseorang itu ketika bertanya memiliki maksud dalam hatinya terhadap pertanyaannya tersebut adalah at-tafaqquh wa ta'allum. At-tafaqquh itu adalah agar dia mendapatkan pemahaman, dan ta'allum agar dia mendapatkan ilmu, bukan untuk menggiring opini-opini, ya.
Ada ramai sesuatu tentang di dunia kenegaraan, dia tanyakan di majelis. Ada ya seperti itu ya. Kadang, nah biasanya ahlul ilmi yang sudah tahu ini akan mengakibatkan keburukan, itu akan dikesampingkan pertanyaan tersebut. Akan tidak dijawab begitu ya. Tapi kalau ternyata ahlul ilminya atau orang yang ditanyanya ini kemudian menjawab dan hal itu bisa menjadikan orang terprovokasi, maka ini akan menimbulkan keburukan. Bagaimana terjadi? Ada orang yang bertanya tentang apa hukum demo bagi demo pemerintah yang mengeluarkan kebijakan begini. Ada ahlul ilmi yang dia katakan dia ahlul ilmi, mengatakan halal darahnya. Seperti itu. Ini kan menggiring opini. Orang-orang kan nggak memikirkan dengan sesuai pemikiran ahlul ilmi. Akhirnya dia ketika bertemu dengan orang-orang yang berdemo langsung merasa ini adalah sudah halal untuk dibunuh. Ada ini kejadian bahkan di Indonesia ya, seperti itu. Ada salah seorang yang disebut ustaz, ditanyakan tentang pertanyaan seperti itu, ustaznya menjawab seperti yang tadi disampaikan. Akhirnya mereka membunuh orang-orang yang berdemo itu dan menganggap itu adalah suatu hal yang memang tidak salah. Naudzubillah. Ini perlu diperinci masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai kita bertanya hal-hal yang seperti ini. Justru yang harus kita yakini atau maksudkan dalam hati ini adalah at-tafaqquh wa ta'allum. Itu tujuan kita. Tafaqquh. Kita ingin paham tentang agama ini. Kita ingin mengetahui tentang agama ini. Yang tujuan utamanya adalah agar kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yatlubu an yanala bi su'alihi fikhan wa ilman, yaitu dia mengharapkan dari pertanyaannya tersebut adalah pemahaman dan ilmu. Wa laisa muraduhu ilja'ul 'alim ilal anati, dan tidaklah dia memaksudkan pertanyaan tersebut untuk mendorong atau untuk mengarahkan ahlul ilmi kepada perkara-perkara yang menyulitkan, menyusahkan ahlul ilmi. Akhirnya ahlul ilmi ketika dihadapkan pertanyaan tersebut merasa berat untuk menjawabnya. Jangan pernah seperti itu. Maksudnya berat untuk menjawab karena ini adalah perkara yang tidak bisa dijawab secara langsung. Perlu penelitian dan juga pengkajian yang mendalam seperti itu. Wa huwa ad-dhiqu wal haraju. Ad-dhiqu wal haraju, yaitu menjadikan ahlul ilmi tersebut yang ditanya itu memiliki atau merasakan kesempitan dan kesulitan. Wala sukhriyah, dan jangan pula kita bermaksud menanyakan pertanyaan tersebut untuk mengeluarkan ejekan. Ya, pokoknya tidak sesuai dengan maksud dari pertanyaan. Intinya maksud pertanyaan adalah untuk tafaqquh wa ta'allum. Jadi selain dari itu, maka itu maksudnya tidak benar, maksud yang keliru. Untuk mengejek, untuk menyindir, untuk apa namanya? Membuat orang lain merasa sempit, itu adalah maksud-maksud yang tidak sesuai dari sebuah pertanyaan. Qala, kemudian mu'alif menyampaikan, fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi. Dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang memiliki maksud yang buruk dalam pertanyaannya tersebut, maka dia diharamkan dari keberkahan ilmu. Orang yang bertanya dengan maksud yang tidak baik, bukan untuk pemahaman, bukan untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan diharamkan atau dihalang, dijauhkan dari berkahnya ilmu. Wa yumna'u manfa'atahu, dan juga dicegah atau dihalangi dari mendapatkan manfaat ilmu. Fasayyi'ul qasdi bima yabduru minhu min as'ilatin, dan maksud yang buruk dari dalam dirinya yang tiba-tiba muncul
dari pertanyaan yang diajukan, yuridu biha maqasida khafiyatan, yang maksudnya tersebut tersembunyi, ya, tidak nampak secara zahir, tetapi ada maksud yang buruk di dalam dirinya, tersembunyi. Yuhramu barakatal ilmi, maka dia diharamkan atau dihalangi dari keberkahan ilmu. Tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Wala tasilu ilaihi manfaatuhu, dan juga tidak teraih manfaat ilmu untuk dirinya. Tentunya kita mengajar atau belajar ingin mendapatkan keberkahan dan manfaat ilmu. Maka ini pun harus diperhatikan ketika kita bertanya. Maksudkan dalam diri kita maksud yang baik, maksud yang tulus, yaitu ingin mendapatkan pemahaman dan juga ilmu, bukan maksud-maksud yang lain. Wal aslu tsani, kemudian perkara yang kedua. Ya, asal yang kedua ketika bertanya kepada ahlul ilmi adalah at-tafattunu ila ma yas'alu anhu. Teliti atau waspada terhadap sesuatu yang akan ditanyakan atau terhadap sesuatu yang dia tanyakan. Fala tas'al amala naf'a fihi. Janganlah engkau bertanya tentang sesuatu perkara yang tidak memberikan manfaat atau tidak ada manfaat di dalamnya. Wa hadzal ladzi la naf'a fihi imma bin nadhari ila halik. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada manfaat di dalam pertanyaan tersebut adalah dengan memperhatikan kepada keadaannya, keadaan. Kita lihat keadaan diri kita. Ada nggak manfaat dari pertanyaan tersebut? Yaitu bi kauni su'ali an hada la naf'a fihi bin nadhari ila halik, dengan memperhatikan keadaan kita. Kita sebagai apa di sini? Ya. Apakah kita sebagai rakyat biasa misalkan ya? Kalau sebagai rakyat biasa jangan bertanya tentang kebijakan pemerintah. Ya. Karena misalkan kalaupun kita tahu tentang kebijakan pemerintah, kita tidak bisa merubah ataupun memberikan pendapat ataupun menolak. Kita hanya mendengar saja. Ini bermanfaat atau tidak? Nah, kita perhatikan diri kita. Diri kita itu siapa? Keadaan kita itu bagaimana? Kalau kita memang berada di posisi tersebut, mengambil kebijakan, kemudian yang akan memutuskan, menolak atau menerima, maka kita akan memutuskan suatu kebijakan, kita tanya kepada ahlul ilmi. Ya, misalkan tentang peraturan-peraturan yang akan diterapkan di suatu perusahaan misalkan ya, atau di suatu negara, daerah, kita tanyakan kepada ahlul ilmi. Karena apa? Itu bermanfaat untuk kita dalam memutuskan suatu perkara. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk ke sana, maka jika itu tidak bermanfaat, jangan ditanyakan. Kal mas'alati sabiq, sebagaimana permasalahan yang telah berlalu, dzikriha, penyebutannya, an hukmi tadakhul ar-Rusia fi Suriah, tentang pertanyaan dari seseorang yang menyatakan atau menanyakan kepada syekhnya, ya syekh, bagaimana pendapatmu tentang intervensi Rusia kepada Suriah? Itu ada pertanyaan seperti itu dalam majelisnya yang dihadiri oleh penulis ini ya. Dia mendapati ada salah seorang yang bertanya seperti itu. Orang tersebut ternyata bukan siapa-siapa, hanya orang biasa. Tapi bertanya kepada syekh pendapat syekh tentang tindakan antar negara. Lalu apa yang akan manfaatnya untuk dirinya ketika dia sudah tahu? Ya. Apakah bisa merubah? Ataukah hanya sekedar tahu saja? Nah ini yang dimaksud dengan tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Fokus kepada yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau saya belum bisa, misalkan belum bisa khusyuk sholat, tanyakan bagaimana kiat-kiat khusyuk sholat. Kalau saya belum bisa wudhu dengan benar, tanyakan tentang wudhu yang benar. Kalau saya sebagai kepala keluarga, tanyakan bagaimana cara untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Itu bermanfaat daripada memikirkan perkara-perkara yang jauh yang bukan kewenangan dirinya. Ini yang kedua ya. Jangan bertanya tentang perkara-perkara yang tidak mengandung manfaat dari pertanyaannya tersebut. Fa inna hadhil mas'alata, dikarenakan pertanyaan ini laisat nafi'atun laka bihalika, tidak memberikan manfaat bagimu
berdasarkan keadaan dirimu atau status atau kondisi dirimu. Ya. Falasta mimman yastagillu bitadbiril umuri amron wa nahyan. Dan engkau pun bukan orang yang bisa memanfaatkan jawaban dari syekh tersebut sehingga melakukan pengaturan-pengaturan dalam beberapa perkara berupa perintah ataupun larangan. Tidak bisa mengambil kebijakan. Ihkaman warad dan bisa atau juga berupa hukum-hukum dan juga penolakan-penolakan. Tidak akan bisa dimanfaatkan jawaban pertanyaan tersebut. Ini yang dimaksud dengan la naf'a fihi. Tidak ada manfaat di dalamnya. Itu yang pertama. Lihat diri kita. Status kita apa? Pertanyaan kita sesuai dengan status kita tidak? Apakah pertanyaan tersebut bisa kita manfaatkan atau tidak? Kalau tidak manfaat atau tidak bisa kita gunakan, maka jangan tanyakan pertanyaan tersebut. Ini yang pertama untuk memandang usul yang kedua ini. Memperhatikan apa yang kita pertanyakan. Au binadhari ilal mas'alati nafsiha, atau dengan memperhatikan kepada pertanyaannya itu sendiri. Pertanyaan itu sendiri. Bi an tas'ala an mas'alati la naf'a fiha ka an yas'ala sa'ilun an ma'i taufani nuh. Dengan memperhatikan kepada pertanyaan itu sendiri. Bagaimana contohnya adalah seseorang atau engkau bertanya tentang masalah yang tidak bermanfaat di dalamnya. Seperti engkau bertanya, seperti seseorang bertanya tentang air pada banjir Nabi Nuh. Ini bermanfaat tidak kalau kita tahu tentang airnya? Ya. Di sini dijelaskan lagi, hal kana 'adban aw kana malihan. Apakah airnya itu tawar atau asin? Penting tidak? Tidak penting. Memang kalau sudah tahu itu asin mau apa? Kalau sudah tahu itu tawar mau apa? Ya. Yang diambil pelajaran adalah dari azab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh itu adalah kita jangan sampai ingkar kepada syariat yang dibawa oleh utusan Allah seperti itu. Bukan tentang airnya, asin atau tawar. Nah, itu pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ini pun dihindari. Qala, kemudian mu'allif meneruskan, wa misluhu su'al amma la yaqa, atau bertanya tentang pertanyaan yang tidak terjadi. Ya, yang tidak terjadi. Contohnya apa ya? Di sini nggak disebutkan sama mu'allif. Pokoknya sesuatu yang tidak terjadi, tapi ditanyakan. Au ma la yuhaddatsu bihi kullu ahadin, atau pertanyaan tersebut tidak disampaikan kepada setiap orang. Bahkan kita dalam satu majelis, jamaahnya jamaah umum. Ada satu orang yang sudah berilmu misalkannya, dia ilmunya sudah jauh, bertanya tentang kaidah, misalkan kaidah iqram, misalkannya. Kan itu bukan sesuatu yang umum diketahui oleh semua. Jangan ditanyakan di situ. Atau tentang jamaahnya jamaah awam, ditanyakan tentang keyakinan atau akidah awal mula sesatnya akidah Asy'ari. Ya. Liur nu aya manuk, yang mendengarkan itu liur, pusing. Atau misalkan berbicara dengan istilah-istilah yang orang awam itu tidak tahu. Dia menggunakan istilah yang ilmiah, akan tetapi tidak dikenal oleh semua orang. Ini pertanyaannya jangan diajukan. Jangan diajukan di khalayak umum. Ya. Kalau mau ya terpisah gitu ya. Nanti dijelaskan ada beberapa contoh dari ulama bagaimana cara memisahkan. Wa innama yakhussu bihi qaumun duna qaumin. Dikarenakan beberapa perkara itu ada yang dikhususkan bagi suatu kaum dan tidak untuk kaum yang lain. Fa inna minal ilmi ma yuj'alu li khassatin minan nasi duna ghairihi. Dikarenakan di antara ilmu adalah apa yang dijadikan secara khusus bagi beberapa manusia dan tidak untuk manusia yang lain. Wa dzalika takhsisu laisa man sya'uhu ahsabahum wa ansabahum aw amwalahum.
Pengkhususan ini bukan berdasarkan tentang garis keturunannya, misalkan ini mah garis keturunan ini khusus atau nasab-nasabnya khusus, bukan, atau hartanya misalkan yang kaya dengan yang miskin, tidak ya. Bahkan dilarang ya Rasulullah untuk memisahkan majelis antara yang kaya dan yang miskin, tidak boleh, harus sama. Bagaimana dalam kisah ada orang-orang yang terkemuka, orang-orang Quraisy ingin bergabung di majelis Rasulullah asalkan Rasulullah mengusir orang-orang miskin di sana. Maka ini dilarang. Bukan begitu, pengusir ini bukan masalah harta, bukan masalah nasab. Tetapi walakin man sya'uhu muwafiqatuhu mudarikahum. Ini pengkhususan ini berdasarkan bagaimana daya tangkap orang tersebut. Jadi dikhususkan, orang yang daya tangkapnya memang sudah jauh, maka dikhususkan. Orang yang daya tangkapnya masih awam atau awal, dikhususkan di majelis yang khusus, yang berbeda. Fa innaka lasta bimuhaddatsin qauman hadisahu la tablughu uquluhum. Dikarenakan tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang akal-akal mereka itu tidak sampai terhadap pembicaraan tersebut, illa kana li ba'dihim fitnatan, kecuali penyampaian tersebut bagi sebagian dari mereka itu akan menjadi fitnah. Kita lihat dulu ini mad'u kita ini siapa? Sampai enggak kalau kita sampaikan hal ini? Begitupun ketika bertanya. Kalau kita bertanya pada suatu majelis yang khusus misalkan umum, kira-kira kalau kita sampaikan pertanyaan, sampai enggak masalah ini kepada akal-akal yang lain seperti itu. Ini harus diperhatikan. Kama qala Ibnu Mas'ud, sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, fa innal mutakallima bil ilmi yanzuru fi manfaati kalamihi ila man yulqa ilaihim al ilmu. Dikarenakan orang yang berbicara dengan ilmu itu, dia memperhatikan, dia melihat tentang manfaat dari perkataannya kepada orang yang diarahkan atau disampaikan ilmu kepada mereka. Fa'innahu rubbama takallama bi kalamin la yafhamuhu ba'duhum. Terkadang seseorang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipahami sebagian dari mereka. Fayakunu fitnatan lahum, maka hal tersebut bisa menjadi fitnah baginya. Contoh, ada orang yang bertanya tentang menyambung alis, ya, menyambung alis. Orang-orang yang awam mungkin belum tahu itu teh haram. Menyambung alis tahu ya, menyambung bulu itu kan haram kan? Ada orang yang dia bisnis di situ, bisnis di apa itu teh? Kecantikan ya, kecantikan. Orang-orang belum tahu itu teh haram. Ketika disampaikan oleh ustaznya itu teh haram begini. Akhirnya mereka itu nah apa Islam teh begini amat. Itu kan buat gini. Akhirnya akal mereka belum sampai sehingga mereka menjadi fitnah, menganggap Islam itu terlalu seperti apa. Jadi kalau misalkan mau menyampaikan, kira-kira ini dari awal dulu, dari dasar dulu tentang fikih, misalkan fikih berhias atau syariat untuk menjaga tubuh. Ini disampaikan dulu. Jangan langsung mencap itu perkara yang haram misalkan. Ini kalau tidak sampai akal mereka kepada hal yang kita sampaikan atau disampaikan oleh orang yang bertanya dan yang memberi jawaban, itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Termasuk bahasa Arab. Ada orang yang baru belajar, misalkan digabungkan dengan yang kelas sudah lanjutan. Nggak apa-apa biar banyak misalkan jamaahnya. Ternyata ketika disampaikan, orang yang baru belajar akan ngulang itu, nyumut cenanang itunya. Padahal orang yang sudah belajar memang tahu, tapi yang baru tahu itu belum sampai akal mereka, sehingga mereka pun menganggap bahasa Arab itu adalah perkara yang sulit dan tidak mau lagi mereka untuk mempelajarinya. Ini salah satu faidah kenapa kita harus berbicara berdasarkan mad'unya,
Berdasarkan orang yang kita sampaikan perkataan kepada mereka. Fayakunu muqtada naf fayakunu muqtada naf'al khalqi fihi an yukhassa bihi qaumun duna qaumin bi'tibari salahiyati madarikihim lah. Maka yang hendaklah manfaat bagi manusia itu dikhususkan bagi suatu kaum dan tidak dikhususkan bagi kaum yang lainnya berdasarkan kebaikan-kebaikan dan juga daya tangkap mereka. Jadi kita sesuaikan. Walidzalika kana al-muta'allimuna fi ma sabaqa 'inda al-ulama'i la yunazzaluna manzilatan wahidatan. Oleh karena itu penuntut ilmu pada zaman dahulu di samping para ulama, jadi yang berguru kepada para ulama itu tidak disatukan majelisnya dalam satu majelis. Bal minhum man yasluhu lahu hadzal majlisa. Sebagian dari mereka itu ditempatkan pada majelis yang satu, wa minhum man yasluhu lahu hadzal majlisa, dan yang lainnya ditempatkan di majelis yang lain. Wa takunu lahum majalisu yatakhassuna biha min sya'ul quwwata madarikahum fil ilmi. Dan hal ini pemisahan atau pemilahan majelis-majelis ilmu ini dikhususkan terhadap kekuatan daya tangkap mereka dalam ilmu. Jadi gitu ya. Ini yang kedua. Dapat dipahami tidak? Ya, jadi yang pertama tadi adalah hendaklah maksudnya baik. Maksud bertanya itu kita memaksudkan pertanyaan yang untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu. Itu yang pertama. Berpikir dulu, kenapa aku bertanya hal ini? Apakah kita memang bertanya untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu atau selainnya? Maka jika pertanyaannya bukan untuk tujuan yang baik, jangan bertanya. Dan yang kedua adalah hendaklah teliti dulu apa yang akan kita tanyakan, apakah mengandung manfaat atau tidak dari apa yang kita tanyakan. Kemudian yang ketiga, al-aslu salis al-intibahu ila salahiyati haris syaihi lil ijabati an su'alihi. Hendaklah memperhatikan kepada keadaan syekhnya dalam menjawab pertanyaan kita. Jadi kita perhatikan, ini syekh kita ini sudah keadaan siap menjawab atau belum. Perhatikan hal tersebut. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu ka kaunihi mahmuman aw mutafakkiran aw mashyan fi tariqin aw raqiban sayyaratu sayyaratahu. Dan janganlah engkau bertanya, janganlah seseorang bertanya kepada syekh atau kepada ahlul ilmi dalam keadaan yang mencegah syekh tersebut menjawab pertanyaannya, atau dia memiliki halangan ya, atau memiliki kendala atau sesuatu yang menghalangi untuk menjawab. Jangan ditanyakan ketika itu ya. Misalkan ketika syekhnya sedang tidak enak hati, ia sedang gelisah atau sedang dalam keadaan yang tidak siap untuk menjawab, atau juga ketika syekhnya memikirkan sesuatu, kan syekhnya lagi berpikir, ditanya langsung, "Syekh, gini." Akhirnya lagi berpikir kan keganggu itu, ya. Kita jangan mendadak lah intinya mah. Au masyian fi thariqin, atau ketika ahlul ilmi tersebut sedang berjalan di jalan, misalkan lagi jalan, langsung ditanya pertanyaan tentang ilmu ketika jalan sambil jalan gitu. Syekhnya nggak akan fokus. Misalkan kalau ahlul ilmi kan diundang, misalkan ada tempat istirahatnya, ada tempat untuk mengisi ilmu. Nah, dari perjalanan dari tempat istirahat kepada tempat majelis ilmunya itu berjalan kan, itu jangan ditanya, tidak pas waktunya. Tapi ada juga yang kadang suka gitu, ada juga yang belum paham. Atau ketika saya sedang mengendarai mobilnya, tentunya ini tidak semua, karena kadang syekh itu atau ahlul ilmi itu mengendarai mobil tapi hanya sebagai penumpangnya di belakangnya, yang mengendarai supirnya, itu boleh kayaknya. Tapi kalau dia mengendarai itu nggak fokus, jangan. Bal yatahayyanu fi nafsihi,
hendaklah menunggu waktu yang tepat ketika hatinya atau jiwanya atau keadaan syekh tersebut sedang dalam keadaan baik. Fayanduru ilal mawaqi'il lati tasluhu lis-su'ali fayas'aluhu fiha. Apabila engkau memandang, apabila seseorang melihat kondisi-kondisi yang baik dari syekhnya atau dari ahlul ilmi yang ingin ditanyakannya untuk bertanya tentang suatu pertanyaan, maka tanyakanlah saat itu. Fa idza ra'ahu mahmuman, apabila engkau mendapati dari keadaan syekh tersebut sedang dalam keadaan gelisah, sedih, sedang tidak mood atau apa ya, karena kan manusia, saya juga manusia, ada juga kadang sedihnya, gelisahnya, tapi sedihnya nggak sedih kayak melo-melo, enggak, jauh ya. Ini mah sedih pasti sedih, tapi tetap ada sedihnya, manusia juga namanya manusia. Maka janganlah bertanya pada saat tersebut. Au ra'ahu muta'ammilan mutafakkiran, atau ketika syekh atau seseorang melihat syekhnya tersebut sedang meneliti dan juga memikirkan sesuatu. Ka'an yatakallama fi mas'alati fil ilmi thumma yata'ammal. Seperti ketika dia berbicara tentang suatu masalah dalam ilmu dan dia pun merenungkan atau memikirkan tentang masalah tersebut. Ya, contoh, kadang Ustaz itu ketika menjelaskan ada sedikit merenungnya, itu tuh memikirkan apa yang akan disampaikan. Nah, ketika itu jangan langsung pedah jepit, langsung ditanya. Itu lagi memikirkan syekhnya. Memang diam syekhnya, lagi mikirin sesuatu, ditanya, akhirnya kan jadi buyar gitu ya. Jangan. Insya Allah lah, bapak-bapak di sini mah udah paham. Tapi ini mu'alif menyampaikan karena banyak orang-orang yang mungkin belum paham. Fala yanbaghi an taqta'a ta'ammulahu bil ilqa'i su'ali alaihi. Dan hendaklah seseorang itu tidak memutus apa yang sedang dipikirkan oleh syekh dengan mengajukan pertanyaan kepadanya. Au tajiduhu masbulan bi talabi syai'in, atau ketika didapati syekh tersebut sedang sibuk mencari sesuatu, jangan bertanya. Bil masyi fi tariqin, ketika sedang berjalan di jalan, au raqiban sayaratahu, atau mengendarai mobilnya. Bal bagi an tataqallabal awqata al hasanata allati taqulu nafsuhu thayyibatan fiha. Akan tetapi hendaklah seseorang itu bertanya ya, pada waktu atau mencari waktu-waktu yang baik yang menjadikan syekh tersebut memiliki jiwa dan keadaan yang baik, ya, atau yang pas gitu ya. Fatulki alaihi tilkal asilah, maka saat itulah disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Biasanya hal ini disampaikan oleh syekhnya. Ada jeda sesi waktu ya. Setelah kajian ada menyempatkan atau memberikan kesempatan untuk bertanya. Itu waktu yang boleh. Tapi kalau sedang menjelasin belum disampaikan untuk membuka pertanyaan, tiba-tiba interupsi, ya, itu tidak boleh. Tidak sesuai dengan asal yang disampaikan dalam kajian ini atau dalam makkid yang ke-18 ini. Berapa menit lagi? 2. Satu lagi ya, tanggung. Al-asru rabi, dan yang keempat, tayaqqudu sa'il ila kaifiyati su'ali. Perhatian atau orang yang bertanya itu memperhatikan tentang cara bertanyanya. Ana ulangi. Yang pertama, maksudnya harus baik, ya. Yang kedua, memikirkan apakah pertanyaan tersebut memberi manfaat untuk dirinya atau tidak. Yang ketiga, dengan melihat atau memperhatikan keadaan gurunya yang mau ditanya apakah sudah dalam keadaan siap atau tidak. Yang keempat adalah memperhatikan bagaimana cara bertanya. Yang tiga tadi sudah benar, dia sudah punya maksud yang baik, dia pun ini merasa bermanfaat untuk dirinya, dia pun melihat gurunya sedang siap, tapi caranya salah,
Ini kurang sempurna. Maka ini yang keempat, menyempurnakan. Yakni an yakuna yakhidhan atau yaqdan fi kaifiyati su'al. Seseorang itu memperhatikan bagaimana cara bertanya yang benar. Bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'adzibatin. Dengan mengeluarkan pertanyaan tersebut dalam bentuk yang baik dan juga dengan adab yang baik. Fayuqaddimu du'a li syaikh. Maka dia memulai dengan mendoakan kepada syekhnya. Ketika bertanya dimulai dengan doa dulu kepada syekhnya. Wa yubajjilahu fi khitabihi, dan juga berbicara dengan penuh hormat kepada syekhnya tersebut. Bisa dengan mengatakan ahsanallahu ilaikum. Ya Ustaz, indi soal. Wahai guru, ya Ustadi, indi soal. Aku memiliki pertanyaan. Tafadhal, misalkan kata gurunya. Ahsanallahu ilaikum Ustadi. Semoga engkau memperbaiki keadaanmu atau engkau memberikan kebaikan untukmu ya Ustaz. Ini kenapa harus seperti itu? Da'iyan lahu. Ini adalah doa baginya. Ini adab ya, kaifiyah cara bertanya. Doakan dulu ahsanallahu ilaikum. Sering dengar gitu? Sering ya? Silahkan dipraktekkan. Jadi kalau bertanya, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya begini. Jadi diawali dengan doa. Wa yukhatibuhu bima yadullu ala ta'dilihi, dan berbicara, ya, penanya tersebut berbicara dengan pembicaraan atau gaya bicara yang menunjukkan bahwa dia itu mengagungkan atau menghormati syekhnya tersebut. Di antara cara mengagungkan adalah dengan menyebut syekh kami, guru kami, ya. Assalamualaikum syekhuna. Syekhuna itu berarti syekh kami. Ustaduna, ustad kami. Ini mengagungkan, menghormati bahwa kita menganggap yang kita tanya itu sebagai guru kita. Ya. Ini yang sering digunakan oleh orang-orang di sini. Jangan pernah sampaikan kata antum kepada ustaz. Ya, masih ada. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang gini. Itu kurang pas ya, kurang pas. Pertama, tidak mendoakan, langsung ya Ustaz. Tidak menyebutkan ustadi atau ustadku atau ustad kami. Terus ada kata antum. Kurang pas. Kelihatan ya, orang yang dia itu memiliki adab dan tidak. Tapi orang yang bertanya tersebut yang menyebut antum ini ahlul ilmi. Ya bisa jadi ahlul ilmi, tapi kan tentang adab beda lagi. Bisa jadi seorang punya ilmu yang tinggi, tapi adab belum tentu. Yang lebih baik yang mana? Yang punya ilmu tapi adabnya kurang, atau yang ilmunya sedikit tapi adabnya banyak? Yang mana? Yang ilmunya tinggi, adabnya bagus ya. Itu ya diharapkan. Baik, lanjut sedikit lagi ya, tanggung ya. Gak apa-apa kan? Wala takunu mukhatabatahu lahu ka mukhatabatihi ahli suq wa ahlatil awam. Dan janganlah pembicaraannya atau dia berbicara tentang pertanyaan kepada gurunya tersebut sebagaimana pembicaraan orang-orang yang suka di pasar. Wa akhlatil awam, dan juga pembicaraan dalam pergaulan orang-orang awam. Bedanya orang-orang ahlul ilmi dengan orang-orang yang awam, ngobrolnya pun beda. Beda ngobrol. Ini sebetulnya masih banyak ini mau dibersambungkan. Ya. Ini bagus juga kalau dijelaskan. Ada contoh-contoh dari Syekh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, ada di sini contohnya. Bersambung aja ya. Nanti kalau misalkan besok atau Senin depan ternyata selesai, ada waktu, kita lanjut langsung kepada yang ke-19. Mungkin itu dulu yang bisa Anda sampaikan. Jadi 4 hal ya yang harus kita perhatikan ketika bertanya. Silakan nanti dipraktekkan. Dan dengan mempraktekkan cara-cara tersebut, ini akan membuat orang yang ditanya atau ahlul ilmi yang ditanya tersebut merasa orang ini memiliki adab yang bagus, adab yang baik. Dia pun tidak segan menyampaikan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki. Sehingga yang dia sampaikan pun tidak dibatasi,
kasih semuanya ilmunya. Dan dengan begitu maka orang yang mendapatkan jawaban akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dan di samping itu dengan adab ini insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan ilmu dan juga mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beradab, orang-orang yang memiliki adab yang baik kepada guru-guru kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.